balik lagi di segmen kita kali ini di Seram Serba Serbi Ramadan. Oke, hari ini aku dia kedatangan tamu 2 orang, ini luar biasa ya. Boleh kita kenalan dulu dong, siapa namanya? Halo, aku Indah. Halo, nama saya Adi Fahruloh. Oke, ada Kang Adi sama Teh Indah ya, atau kita panggil Bapak nih? Akang aja boleh. Akang aja boleh, karena ini masih muda ya. Iya. Oke, di segmen kali ini kita bakal ngebahas tema tentang konten jadi imam tarawih gitu ya. Gimana nih menurut Teh Indah dulu? Gimana? Kan pas itu juga pernah lewat ya di FYP aku kayak tren Ramadan yang imam muda itu kan keren banget gitu, masih muda bisa jadi imam tarawih. Bikin semangat juga kalau misalkan aku yang ada di posisi itu gitu, diimamin tarawih sama yang lebih muda. Oh my god. Kayak semangat aja gitu tarawihnya, apalagi kalau misalkan imamnya ganteng lah gitu. Imamnya ganteng ya, jadi berarti puasa di hari ke-11 ini makin semangat kalau misalnya imamnya yang ganteng, yang lebih muda gitu ya. Ini kayaknya impian semua anak-anak nih mau diimami sama anak muda juga ya. Iya, betul. Nah, menurut Kang Adi sendiri gimana nih? Kalau menurut saya anak muda itu ada beberapa masyarakat ya yang bilang sama yang muda aja biar enak katanya. Terus biar semangat juga, biar apa ya, lebih ke aura-aura Gen Z? ya di zaman sekarang. Ya lebih ke dia, berarti dia tuh udah paham ya buat ngeimaman, terus anak bapak-bapak sama kakek-kakek juga pasti senang melihat anak muda yang jadi, soalnya buat generasi kedepannya. Betul banget, buat generasi kedepannya. Apalagi biasanya request buat anak muda yang pendek-pendek aja suratnya, bisa kayak gitu ya, betul nggak? Biar cepat juga, betul. Tentang imam tarawih yang masih muda itu, anak-anak muda itu sekarang tuh lagi rame dibuat menjadi konten TikTok. Nih, ini salah satu kontennya kita tunjukin ya ke kalian. Nah itu dia ya, konten anak-anak muda yang menjadi imam tarawih, di mana mereka teh kayak nyimpen handphonenya, terus kayak bikin gerakan di mana nanti pas gerakannya selesai nanti berubah mereka lagi jadi imam gitu. Transisi gitu. Transisi yang kayak tadi Teh Indah sebutin ya, ada lewat di TikTok, apa dia Pak? Di FYP TikTok. TikTok ya, sosmed TikTok nih. Gimana menurut Teh Indah tentang itu? Bagus sih, tapi kan yang harusnya juga kan sholat itu khusyuk gitu. Terus jadi kan misalkan sholat boleh-boleh aja, tapi tetap sholatnya harus khusyuk. Tetap sholatnya harus susu ya, jangan sampai Boleh nanti aja. sholat ngelirik-ngelirik Iya, tuh ngelirik. handphone. Soalnya Kayak kan gitu. sekarang juga banyak yang tarawih sambil live streaming gitu. Oh gitu ya. Nih gimana menurut Kang Adi yang notabene anak muda, guru juga nih, gimana ketika sholat tarawih mungkin jadi makmum atau mungkin Pak Adinya sendiri yang jadi imamnya, gimana nih di konteninnya gitu? Saya nggak bisa mengambil hukum itu salah atau enggaknya ya. Itu kalau semisal dalam beribadah itu bagusnya tuh, alangkah baiknya kita jangan diambil untuk konten. Karena apa? Takutnya dari dalam hati kita ria dalam beribadah seperti itu. Nah, lebih bagusnya lagi jangan selalu di apa-apa bikin konten, apa-apa bikin lomba-lomba dalam kebaikan di Ramadan, di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan jangan kayak gini, pas tabiko tren TikTok di Ramadan. Jangan ya, itu kurang-kurangin lah kalau semisal dalam beribadah. Apalagi itu mengandung unsur ria, pengen dipuji sama orang lain, pengen di bagus-bagusin ya, pokoknya mah haus pujian, kurang etis aja sih kalau semisal menurut saya. Takutnya kan kita kita live TikTok terus sambil ngeimamin, mungkin kemarin dikasih gipsi. Itu udah keren banget gitu ya kalau sekarang ya, apa-apa di TikTokin gitu, di live-in gitu. Jadi takutnya tuh nggak usah ke kitanya, terus fokus kita harus bagus-bagusin, timbul hati ria ke kitanya. Jadi
sah insya Allah sah sholatnya, cuma kurang etis aja kalau menurut saya pribadi ya. Kurang etis ya. Ya. Jadi gimana nih sahabat Elduma, ada nggak nih yang bikin konten sholat tarawih? Siapa tahu di antara sahabat Elduma juga ada loh ya yang bikin konten seperti itu. Nah ini tadi salah satunya kata Kang Adi tadi bagus, tapi takutnya ada keriaan ya Kang ya. Takutnya betul. ada timbul rasa ria karena banyak yang memuji teh ya tadi ya gitu. Senang kalau misalnya ada yang Seneng malah jadi semangat aja gitu ke akunya. Semangat. Tapi calon belum pernah imamku. gitu. Kalau imamku itu. Nah, Kalau dari Kang Adi gimana? Ini habitnya nih kayak gitu sekarang. Salat tarawih buat anak muda itu lebih bagus sih. Terus ada generasi juga dari tahun ke tahun, ada penerusnya dari kecil udah paham kepikihnya, bacanya bagus, itu minimal itu bisa jadi imam. Pernah aku baca juga nih katanya rata-rata, tapi nggak semua ya, ini cuma rata-rata, kebanyakan yang jadi imam itu adalah anak-anak yang pulang dari pesantren ketika mereka Ramadan libur nih. Jadi mereka diberdayakan oleh masyarakat untuk bisa mengimami tarawih tersebut. Kan tadi kata Kang Adi, soalnya yang harus udah paham fikihnya, terus juga harus udah yang bisa fasih juga pelafalannya ya, kayak gitu. Nah tapi kalau sholat Jumat kan kayaknya yang udah sepuh aja gitu ya. Kalau tarawih Kalau dari pandangan saya sih, galibnya dulu di suatu daerah. Di pesantren itu udah biasa galib sama anak-anak kalau sholat Jumat, karena disuruh kan untuk belajar sama gurunya. Terus kalau di lingkungan masyarakat sebagian juga ada yang enggak galib. Ini nah udah mau cinta satu yakin. Kurang yakin, ragu-ragu ya. ya. Iya lulusan pesantren, tapi kalau semisal di suatu daerah belum biasa lah ya, itu bisa jadi tidak diinginkan timbul di suatu masyarakat. Tapi kalau semisal di suatu daerahnya udah sama anak muda, itu nggak apa-apa, itu lebih bagus, itu buat generasi ke depan. Gitu ya. Tapi kalau di daerah Indah sendiri nih, yang jadi imam tarawihnya rata-rata gimana? Anak muda atau udah rata-ratanya udah pada tua kayak orang tua. orang tua? Ya, belum pernah sih kalau nemu anak muda jadi imam tarawih di tempat aku. Oke, jadi makanya kalau ngeliat tren TikTok ini kayak pengen ya? Pengen banget. Kapan ya gitu ada yang ngimamin anak muda di masjid di daerah aku. Daerah apa? Aku di Masih daerah? Ini masih di daerah sekolah. Daerah sekolah ya? Ya. Tolong diberdayakan di komik yang masih muda-muda biar anak-anak semangat ya. Semangat tarawih Di sana biar aja. gak ngantuk Di gimana? daerah Dayakolot banyak. Beda aja. Jauh. Tapi tadi balik lagi ke ngobrolin sah atau enggaknya sah kan, tapi mungkin tadi ada ketidaketisan gitu ya, ketidaketisan. Bukan ketidaketisan menjadi imam tarawihnya, tapi kontennya yang dijadikan kontennya gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya bagi kalian anak-anak muda atau sahabat Elduma yang mau jadi imam tarawih nih di daerahnya, yuk lebih ke apa tadi kata Pak Adi itu, kata Kak Adi, lebih khusyuk lebih khusyuk untuk beribadahnya dan kurangi kontennya gitu. Nah barangkali segmen kita berakhir di sini dulu. Terima kasih untuk Teh Indah dan Kang Adi yang udah datang hari ini di acara kita di Seram Serba-Serbi Ramadan. Banyak hal yang bisa kita petik dalam percakapan kita hari ini. Buat kalian semuanya tetap semangat beribadah. Kang Adi juga, terus Teh Indah juga semangat juga beribadahnya, gak cuma puasa tapi ke masjid dan tarawihnya gitu ya. Barangkali nanti ke depan Kang Adi yang jadi imamnya gitu ya, Teh Indah yang diimami oleh imam yang lebih muda nanti di daerahnya gitu ya, lebih semangat lagi untuk beribadah, khususnya di ibadah tarawihnya. Oke, sebelum kita tutup segmen kita kali ini, kita punya jargon nih di Seram ini. Tapi kalau misalnya saya bilang seram, Teteh dan A bisa jawab menebar hikmah di bulan penuh berkah. Menebar hikmah di bulan penuh berkah. Bisa ya? Oke, bisa ya? Siap ya? Oke, sahabat Elduma Seram, menebar hikmah di bulan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.